Selamat pagi rekan-rekan. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sampai jam 2 menit lagi ya. Oke. Memastikan Seno apakah sudah masuk? Seno Sudah, Pak. sudah ya. Oke. Anton, yang absen hari ini siapa? Anton atau Seno? Saya aja, Pak. Oke. Ini kayaknya absennya setelah atau absennya ini jam 10 salah. Jam 8 ya. Jam 8 kurang lah ya. Nanti saya alarm, ini nanti ada bunyi alarm, nanti saya stop sharing nanti. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, makasih. Oke, Pak. Oh ya, saya jadiin host juga ya, co-host sorry. Ini yang masuk yang mana ya? Seno, Bayu yang Terserah, Pak, yang mana aja. sama ya? Bisa ya? Sama aja. Iya. Oke. Bentar. Itu bisa yang itu? Oke, Pak, bisa aman. Oke. Soalnya nanti, oh ini waiting room udah dibuka sih. Ya udah, nanti paling Pak Juan masuk jam 8 kurang lah. Ya, masih terlalu pagi, kita ngobrol dulu yang lain. Ketua kelompok apakah sudah masuk? Di chat aja ya? Bisa ya? Tolong. Makasih. Ketua kelompok atau perwakilan yang mau komplain nanti. Kelompok 1 sudah, 3. Oke. Ya kabarin aja ya. Oke. Kelompok 5 sudah. Itu saya share sekalian. Atau kita doa dulu aja sebentar. Sebelum kita memulai kuliah. Oke. Selamat pagi. Nama saya Gunawan. Kita akan mulai kuliah pengantar permukiman ke-8 ya hari ini. Oke. Kita terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Kita mau mulai kuliah. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya memimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami kuliah pengantar permukiman hari ini. Tuhan berkati supaya Pak Juan Hogianto hari ini bisa sharing tentang peluang atau peran real estate marketing di dalam pengadaan perumahan. Dan kiranya Engkau memberkati bisnis dan pekerjaan Pak Juan Hogianto dan juga supaya materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Tuhan kami juga mohon berkati supaya persiapan UAS kami baik, dan terima kasih atas nilai UTS yang sudah keluar. Kami mohon agar kami bisa memperbaiki dan melakukan yang terbaik. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Sound saya jelas ya, Seno? Iya, jelas, Pak. Oke. Kita nunggu kelompok 2, kelompok 4 dan 6 ya. Oke. Tapi sambil nunggu kayaknya perwakilan kelompok 2 apakah ada? Chat aja atau mau ngomong nggak apa-apa. Kelompok 2? Malu. Oke. Sambil nunggu aja kita share screen aja dulu. Oke. Apakah jelas, Seno? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke. Terima kasih untuk bantuannya rekan-rekan. Nanti kalau misalkan masih ada yang mau komplain tentang UTS, bisa di WA saya ataupun bisa disampaikan nanti setelah Pak Juan Hogianto ya. Soalnya pagi ini kita akan membahas untuk persiapan UAS dan juga review UTS kemarin. Sekilas, saya nggak akan bocorkan
yang plagiasinya besar gimana dan sebagainya. Cuman saya ingin menjelaskan aja sedikit ya. Oke, jangan lupa nanti UAS-nya kan masih 20 Juni kira-kira ya. Saya belum cek lagi di SIM. Nanti Anton mungkin bisa dibantu. Anton, halo? Iya, Pak. Oke, bisa minta tolong cek tanggal di SIM ya. Soalnya saya Iya. masih cek tanggal di SIM, nanti di WA-nya ke grup aja, di tanggalnya di screenshot di grup kita ya. Oke, ya, Buat makasih ya. UAS ya, Pak. Buat Oke, UAS ya. Nanti kalau misalkan anggap aja kita tentatif tanggal 20 lah ya, misalkan gitu ya. Saya juga nggak akan memaksakan di awal sekali karena saya tahu kalian juga lagi sibuk merancang dan sebagainya. Biasanya dekat-dekat awal UAS itu pasti merancang 4 lagi evaluasi, kalian masih sibuk sama struktur dan sebagainya. Biasanya mata kuliah saya nanti terakhir. Hanya saya nggak mau nanti kelompoknya Pak Ticin nanti ngomel ya, kelasnya Pak Ticin, kenapa Pak Gunawan mengizinkan sampai tanggal 23 Juni gitu kan. Saya sih nggak masalah sebenarnya. Nanti kita sepakati aja mau tanggal berapa ya. Saya pikir sebaiknya sesuai dengan tanggal UAS ya. Cuman kalau misalkan kalian memang keberatan kayak kemarin ternyata belum siap gitu ya, malah tanggal UTS diikuti ternyata hasilnya nggak maksimal, jadi saya juga kecewa. Nah, 1 minggu sebelum misalkan tanggal 20 ya, berarti 1 minggu sekitar tanggal 5 atau 6 gitu ya. Tanggal 10 Juni, misalkan ini kan ada pertemuan terakhir ya. 1 minggu sebelum OAS, atau anggap aja tanggal kita tanggal 13 lah ya, masih boleh lah. Tanggal 13 itu tolong bagi teman-teman yang plagiasinya tinggi, ya atau gini, bagi semua orang, ya satu kelompok itu, kalau misalkan ya satu kelompok itu belum bisa semuanya nggak apa-apa, misalkan 4 dari 6 gitu ya, kirim ke ketua kelompoknya minta kirim email ke saya boleh ya, untuk cek plagiat. Nah, yang jadi masalah adalah untuk UTS itu ini saya nggak usah jelaskan detail ya, karena ketua kelompok Anda sudah lihat hasil cek plagiat ini, dan saya juga nggak akan tunjukkan di sini karena kita direkam. Tapi ada 3 kelompok 5, 4, dan 2 yang harus memperbaiki di UAS. Saya nggak minta kalian memperbaiki UTS, karena UTS redundant ya. Tapi kelompok 5, 4, dan 2 itu harus memperbaiki di UAS. Ya, apa yang harus diperbaiki? Contohnya misalkan cek plagiat ini nanti di UAS-nya harus, jadi bukan UTS suruh ngulang lagi, bukan ya. Jadi UTS nggak usah diulang, tapi cek plagiatnya itu diperbaiki. Misalkan contohnya gini, kemarin saya nggak mau tunjukin hasil kalian lah, nanti direkam juga kalian nanti kecewa. Tapi banyak yang ini contoh ini kan template UTS kalian ya, harusnya gitu ya. Template UTS kan sebelah kiri artikel asli. Jadi kalau artikel asli memang tidak usah dirubah, tidak usah di format, biarin aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Di sebelah kanan harusnya itu rangkuman. Bedanya rangkuman sama potongan apa? Kalau potongan, misalkan Seno, ini contoh ya Seno ya, saya jadikan Anda kambing hitam ya. Misalkan Seno mengambil 100 kata ya. Kalau dipotong itu berarti kalimatnya sama persis, cuman diambil 50 kata, dipindahin sebelah kanan. Itu potongan. Itu bukan rangkuman. Kalau rangkuman itu, ini contoh, saya kasih contoh kayak gini ya. Apakah terlihat ini hurufnya, Seno? Iya Anton? Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nanti kalian bisa akses, saya kasih linknya lagi, atau sebenarnya kemarin saya sudah share sih ya, hasil contoh UAS, ini kalau di KKP soalnya saya fleksibel ya, bisa jadi di KKP itu UTS-nya bisa jadi action, bisa jadi UAS-nya action gitu. Jadi maksudnya kita belum tentu bisa menjadwalkan UTS tertulis, UAS action gitu ya, belum tentu. Jadi kalau ini bahas KKP, jadi ini sebenarnya UAS sebenarnya, tapi saya tulis UTS ya. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada tulisan di sebelah kiri ini misalkan seperti ini
Ya, many of the causes of childhood blindness are avoidable. Sorry, waktu itu karena kami dapat grant dalam bahasa Inggris, saya minta mereka UAS dalam ujian dalam bahasa Inggris. Kayak kan lebih gampang kalian kan. Karena bahasa Indonesia gitu kan. Jadi 3 kelompok itu sudah selamat karena di Google Translate selamat. Tapi ketika dibandingkan kiri sama kanan, harusnya kalaupun Google Translate kalimatnya juga harusnya beda. Contohnya seperti ini ya. Most of the cases of children blindness are found avoidable or treatable. Kan beda ya. Coba kalimat aslinya kan many of the causes childhood blindness are avoidable being either preventable or treatable. Beda. Kalimatnya sudah langsung beda. Ya. Mirip sih, mirip. Bisa jadi kalimat aktif jadi pasif gitu ya. Bisa jadi kalau childhood blindness-nya mungkin nggak bisa ya diganti, atau blindness nggak bisa diganti, misalkan gitu ya. Avoidable and preventable mungkin masih bisa diganti kalimat ya, bisa diganti sinonim ya. Kalian udah pinter lah, kalau di Word itu dibuka, diklik kanan, itu nanti ada sinonim. Masukin aja sinonim yang kira-kira cocok, ya kan? Ganti lagi. Ketika di running nantinya, ini contohnya yang kakak kalian, yang Jessica ini, cuma 18%. Saya nggak minta sampai 0%, nggak mungkin kalau 0%. Kalau 0% berarti kalian hebat banget. Seno dan teman-teman nanti, wah, ngarangnya luar biasa sehingga 0%. Tapi buktinya kelompok 3 yang dapat bagus itu, ya itu cuma 3% ya. Siapa? Desak ya? Sorry, kelompok 3 berapa persen? Atau sebentar, saya cek aja. Kelompok 9%, Pak. Cuma 9%. Oke. Itu pun sebenarnya saya masih ada kata-kata jadi saya memasukkan aspek-aspek ya. Itu ke detect juga. Jadi contohnya gini, ini ada aspek untuk OAS ya nanti ya. Aspek ekonomi, meningkatkan kualitas hidup bla 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 misalnya, aspek fungsionalitas gitu ya. Jadi yang kedetek di kelompok 3 atau kelompok yang lain ya, itu sebenarnya juga ada aspek tulisan ini. Aspek ini saya sudah publish di paper saya tahun 2013. Jadi saya sudah upload di Petra Repository, kalian pasti kedetek tulisan ini ya. Kecuali kalau kalian refresh, tapi nggak usah. Ini nggak usah di refresh karena ini given dari saya. Jadi aspek untuk UTS dan UAS memang harusnya ada tulisan-tulisan ini. Karena kalian ketika UTS dan UAS membuat ini ya. Cuman saya nanti kita chat aja di grup kita kalau masih bingung, atau kalian bisa WA chat saya ke pribadi. Harusnya kalau nanti di Turnitin atau di running saya lagi dihapus aspek-aspek ini, itu nanti harusnya lebih rendah. Kalau kelompok 3 dan sebagainya sudah bisa 9% dengan informasi ini, kan sebenarnya pasti dia lebih rendah lagi. Ya, saya nggak cukup, karena saya lagi sedang S3, saya nggak cukup waktu untuk saya hapus-hapusin. Ya, ada juga kayak kelompok 5 yang mereview undang-undang. Nah, itu memang susah. Kalau sedang mereview undang-undang, nama undang-undangnya aja langsung kedetek pasti. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, pasti kedetek. Pasti kedetek. Cuman ternyata saya sudah minta mereka ngirim lagi. Ya, siapa tadi? Christophorus ya. Bentar. Ya, Christophorus ya. Ini pun masih 60% lah. Pokoknya masih di atas. Jadi yang saya running 60 sekian persen, ternyata di running lagi 64%. Jadi nggak beda-beda jauh. Berarti apa? Refresh-nya nggak kurang banyak. Refresh-nya harus sampai 25%. Katanya, kan istri saya ngajar di akuntansi menerapkan 30%. Oke lah, kalau kita diskusi ya. Pak Gunawan kok galak banget sih. Refresh harus 25% kan susah, Pak. Saya kan arsitek, Pak, bukan akuntansi. Akuntansi aja 30%, Pak. Bapak harusnya lebih rendah. Oke, tapi nanti kalau kita ngajuin ke Akpres, setengah mati nanti. Maksudnya, misalkan Seno atau teman-teman ada yang menulis lagi ke Akpres, menulis lagi, perbaiki lagi. Saya ngajuin 25% itu karena permintaan dari LPPM. Jadi, sementara kita
nggak tahu ya nanti kalau Pak Timothy Chin nggak pakai running misalkan Pak Timothy Chin nggak ada cek plagiat ya, nanti kalian bisa komplain saya lagi lah. Tapi saya menerapkan untuk ujian saya harus ada cek plagiat di bawah 25%. Dan nanti ini juga berlaku untuk TA kalian ya. Jadi anggap aja kalian sudah latihan untuk TA. Gitu ya. Mungkin ada, atau gini, karena kita kan mau ngomong tentang ini nanti diskusi juga setelah Pak Juan ya. Kita ngomong diskusi detailnya nanti setelah Pak Juan dan kita nggak rekam di dalam kelas. Ya. Jadi Zoom-nya saya stop dulu recording setelah Pak Juan. Jadi nanti kalian pertanyaan disimpan dulu. Kita setelah Pak Juan nanti kita ngomong ya. Oke, untuk UAS sekilas saja. Untuk UAS nanti formatnya akan berbeda ya. Formatnya bukan tabel lagi, tapi tolong diisi sesuai dengan template ya. Pak, saya hurufnya nggak persis-persis sama. Kalau format huruf masih gampang, nggak masalah. Tapi kalau bisa nama, judul, ya nama mahasiswa ini semua sudah benar ya. Misalkan nama mahasiswa pertama, misalkan Seno. Seno nama keluarganya apa? Bayu atau itu? Haryadi, Pak. Nah, berarti nama pertama Seno Bayu, nama keluarga Haryadi, gitu ya. Haryadinya gede ya, jangan dikecilin. Ya, Pak, nama saya, nama keluarganya nggak ada. Misalkan saya Gunawan ya, nama ininya kan Gunawan saja, misalkan. Ya udah, nama tulisannya nama pertamanya aja, nama mahasiswa di depan aja. Jadi nama keluarganya nggak usah. Ya kayak contohnya gitu. Dan lain-lainnya nggak masalah. Abstraknya itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya ini saya masih dalam bahasa Inggris, tapi abstraknya dalam bahasa Indonesia ini nggak usah. Semua dalam bahasa Indonesia ya. Cuman introduction dalam kurung latar belakang ini nggak usah dirubah. Introduction, metodologi dan sebagainya. Nah, nanti ada satu mahasiswa yang satu bahas introduction, methodology, results, ya itu tentukan saja siapa. Kemudian ada mahasiswa yang aspek A dan B, misalnya kayak gitu ya. Nah, literature review, finding, gitu ya. Nanti yang yang introduction juga bikin satu literature review lagi tambahan untuk menambah. Nanti dimasukin di metodologi aja boleh atau di dalam research juga. Di dalam introduction atau metodologi nanti tambahin satu literature review juga. Ya, karena kan kalian juga harus masing-masing literature review lah, ya. Nah, yang aspek A dan B, misalkan mahasiswa A, itu ada bagian literature review-nya, ada bagian finding-nya. Jadi, literature review itu berasal dari artikel-artikel yang saya sharing kemarin, atau boleh nyari di dimensipetra.ac.id. Pak, yang kemarin UTS kan literature review-nya tentang, misalkan ini contoh hotel ya, hanya tentang aksesibilitas disabilitas, ya kan? Gitu. Gimana Pak? Berarti Anda cari lagi, ya kan? Misalkan aspek A dan B itu bicaranya tentang fungsionalitas dan meningkatkan kualitas hidup warga lokal. Ada nggak di Seno atau di kelompok 3 yang mereview ini? Coba contoh, kelompok 3 ada nggak? Saya review kelompok 3 soalnya lebih bagus hasilnya dan saya nggak mau tunjukin keburukannya ya, karena kita rekam. Seno ada yang membahas tentang yang B ada sudah. Pasti yang A ada nggak ini meningkatkan kualitas hidup warga lokal tentang hotel itu ada nggak di panduannya Australia Housing Living itu? Nggak ada rasanya, Pak. Nggak Mereka ada. lebih ke fungsionalitas. Betul, nggak ada kan? Jadi kalian kembali lagi ke literatur review saya. Ini ada daftar tambahan untuk UAS ya. Ini ada daftar tambahan untuk paper untuk UAS, ya boleh boleh dipilih aja. Kalau bisa karena dia di Indonesia ya cari yang bahan untuk Indonesia gitu, gampang kan? Kalau kamu mau lebih gampang mau cari bahan di Inggris bahan di tempat lain juga boleh, cuman kan konteksnya beda ya. Sementara kita ikuti aja bahan UAS kalau kasusnya di Indonesia ambil bahan UAS untuk Indonesia. Boleh nggak saya ngambil bahan untuk UTS yang dulu, Pak? Yang kan saya ada bahan sebentar sorry ya kecepatan ya. Nah, ini kan ada list paper untuk UTS. Saya buka aja deh supaya nggak bingung. Atau gini, ini bahan-bahan UAS banyak ya. Jadi kalian jangan bingung. Kalian cari aja papernya, misalkan Niseno nih, misalkan tentang kafling misalkan. Ini ada tentang Pak Timothy Chin ini menulis tentang studi tentang perencanaan tapak dan analisis pengaruh lebar jalan misalkan. Misalkan tentang lebar jalan. Nah, ini bisa dipakai, itu comot aja.
Caranya adalah di rephrase supaya jangan di copy paste ya. Ini anak-anak semester berapa nih? 4 ya. Semester 4 harus tahu menulis yang baik. Jadi menulis yang baik itu rephrase, bukan copy paste terus di-cut. Kalau ada yang komplain tadi kemarin, Pak, suruh kan sudah 50% dari kata-kata yang ada. 50% itu volumenya, tapi bukan di copy paste jadi tinggal 50%. Itu namanya bukan ujian itu. Itu plagiasi. Untung saya masih kasih pengertian. Maksudnya saya ngasih ada kalau di QT kalian sudah nggak lulus yang plagiasi di atas mungkin pokoknya plagiasi gitu ya, langsung nggak lulus di QT. Di Petra saya masih berbelas kasihan. Oke. Nah, ini ada bahan-bahan UTS dulu kan jalur 1 review karya tulis ya yang kalian nggak bahas kemarin. Ada kajian fenomena permukiman, ada Sairo, ada apa, ini boleh juga dipakai. Jadi bahan tambahan untuk UTS dan bahan tambahan untuk UAS silakan dipakai. Ya, oke. Sebentar lagi saya agak buru-buru, sorry, karena kita mau ke Pak Juan dan juga kelihatannya nanti kita bahas diskusinya, saya stop dulu recordingnya nanti supaya kalian juga nggak sungkan ngomong. Ini kan karena direkam, jadi kalian sungkan ngomong, ya kan? Oke, nggak masalah. Nanti kita ributnya setelah Pak Juan kuliah. Oke, nah ini aspek-aspek UAS itu harus bukan diambil semuanya ya, tapi mungkin karena kalian berenam atau bertujuh kan bisa dibagi A sama B, ya C sama D. Pak, saya tertarik tentang yang green building-nya. Boleh, terserah. Ini ada green kan, ada O sama P, Q sama R gitu ya. Pak, kalau yang di Pak Andi itu lebih kemana misalkan? Atau misalkan contohnya yang hotel ya. Hotel itu kan ada juga aspek apresiasi lingkungannya, aspek analisis dampak, ya kan? Ada juga pasti. Boleh. Oh, sorry, kalau saya usul, ya, saya lupa. Yang usul harus ada adalah M dan N. Harus ada M dan N, ya. Harus ada M dan N. Tapi sisanya boleh dipilih. Ya, kalau bisa lebih lengkap lebih baik, ya kan. Tapi kan saya nggak memaksa kalian lebih dari 2 aspek. Jadi mungkin satu orang itu 2 aspek. Kalian pilih, nanti kalian kirim mungkin 2 minggu lagi ya. Nah, ini contoh UAS-nya nanti template-nya akan seperti ini. Saya sudah bagikan link-nya. Tetap sama. Ya, kalian bisa lihat ini. Saya cuma contohkan aja satu yang saya buat sendiri. Ini bukan dari anak-anak ya. Tapi saya riset saya sendiri bersama 2 atau 3 alumni kita. Dulu tahun 2013 hingga bisa jadi akpres. Nah, ini contoh misalkan aspek ekonomi ya. Aspek ekonomi adalah ini. Sorry, ini masih definisi ya. Contoh aja ya. Misalkan ini aspek ekonomi ya. Ini pembahasan aspek ekonomi adalah apa. Nanti di dalamnya itu langsung cerita aja fungsi rumah menjadi optimal gitu ya. Bagian utama rumah adalah sekian. Ini contoh, sorry. Yang ini ekonomi, sorry, saya ulang. Ambil yang kedua aja ya, aspek fungsionalitas aja ya, yang sudah ini, yang udah jelas ya. Aspek fungsionalitas, misalkan contohnya ini, ya. Itu kalian jelasin dengan gambar, ya. Kan di Arts Daily banyak kan informasinya. Kalian translate gitu kan. Itu kalau di Google Translate pasti sudah jelas persentase menurun. Tapi begitu saya lihat, ternyata di beberapa kelompok itu juga belum di-rephrase. Jadi kalimat di terjemahannya sama kalimat di aslinya belum sempurna di-rephrase. Ya, yang belum sempurna di-rephrase di UAS-nya, bukan UTS-nya direvisi, bukan loh ya. UTS nggak usah direvisi, kalian fokus sekarang ke UAS. Oke. Karena kita mau kuliah dulu, kita stop dulu ya. Nanti pertanyaan bisa di chat di apa setelah Pak Juan aja dulu ya. Mau kalian chat atau biarin aja dulu setelah Pak Juan kalian baru chat pertanyaan. Tapi silakan yang komplain yang apa silakan nanti chat setelah Pak Juan selesai tanya jawab ya. Jadi bukan ini. Oke, sekarang Seno silakan absen atau Anton terserah. Oh, Anton tolong di chat di grup sudah UAS-nya batasnya kapan? Oke, Pak.
Saya Iya, Pak. Oke. Ya. Yang satu alat atau mau pakai apa? Mau di absen ngomong ya? Pakai QR code aja, Pak. Oke, Atau silakan. Silakan. Yang satu absen chat aja lah daripada dibacain gitu. Kamu oke, silakan. teman-teman, silakan. Yang satu alat bisa chat aja dulu, nggak apa-apa. Cuman memastikan apakah Pak Juan Hogianto sudah masuk. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi Pak Bos. Selamat pagi Pak Bos. Selamat pagi, Sebentar Pak. ya Pak Bos, kita absen dulu sebentar. Silakan, Pak. Sini. Oke, saya sambil ini. Oh ya, sorry, update aja berarti absensi. Oke, Lavin. Seno nanti atau gini aja deh, yang satu alat. Seno baca aja ya, jangan dibacain ya. Iya, Pak. Iya. Nggak bisa baca? Bisa. Ada Lavina, Christian Tanlain, Ivana Kalista. Ya, Pak. Bisa. Oke, thanks. Ini batas UAS tanggal 20 Juni ya. Gini deh, saya kasih waktu tambahan deh. 20 Juni saya juga pusing ngurusin ini. Sebentar. Pas lagi S3 saya juga lagi pusing. Mungkin saya kasih tambahan 23 Juni aja deh, sesuai dengan UAS terakhir ya. 23 Juni, nanti saya chat di grup ya. Saya lagi lihat lagi tanggal ini. Moses belum bisa tuh. Oke, sudah beres teman-teman? Belum? Oke, sisanya yang belum aku panggil ya. Yang Oke. belum dicek juga. Silakan. Bentar. Patricia Sonia. Samuel. Jesslyn Citania. Nixon Benedict. Esther Leviana. Calvin Seung. Matthew Steve. Christian Ricardo. Oke, Pak, sudah semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong diturunkan dulu. Pak Juan, kalau mau share layarnya, silakan. Saya perkenalkan dulu ya Pak Juan ya. Ya, silakan Pak, sambil saya prepare ya slide-nya ya. Gak apa-apa, silakan. Selamat pagi Pak Juan Hogianto. Ini dulu, atau alumni kita juga ya Pak ya. Dulu juga korban saya di KKP. Pasti kita selalu punya hubungan baik lah. Setelah KKP nanti kita bisa kolaborasi lagi kan. Nah dulu Pak Juan itu juga mahasiswa kami, tapi sekarang sudah jadi pengusaha sukses di Xavier Marx Premier Malang. Saya nggak akan bacakan CV-nya detail, tapi pokoknya keren lah ya. Jadi daripada jadi arsitek, mending jadi real estate marketing.
Enggak. Ini peluangnya kalian kalau yang suka bisnis bisa masuk ini. Pak Juan juga dulu pernah ke Singapura ya, pernah berkarir di Singapura tapi kelihatannya lebih cocok di Indonesia jadi kembali. Oke, tanpa kita berpanjang-panjang, kita coba dengarkan Pak Juan Hogianto sharing. Pak, ini 20 menitan ya kira-kira ya Pak ya. Saya bukan minta maaf, bukan melarang sih, cuman karena masalahnya nanti kita lebih senang tanya jawab sih. Jadi slide-nya jangan di maksudnya bisa jadi kalau ada yang belum selesai kita stop di kesimpulan terus kita balik ya. Oke. Ya, Silakan Pak. Sebentar saya pin dulu. Sebentar. Kalau mungkin minta tolong jadi co-host Pak ya biar bisa nge-share. Oh iya. Bisa kok, harusnya nggak ada masalah. Sebentar. Sebentar ya, saya jadikan co-host dulu sebentar. Nggak bisa sharing ya? Oh, karena bukan orang itu ya, bukan orang Petra ya. Sebentar. Oh, coba Pak, saya share dulu Pak, saya coba dulu. Enggak, coba aja. Bisa kan? Mungkin terlihat Pak slide-nya atau terpotong? Kelihatan. Coba ke slide berikutnya gimana ya? Oh, sudah kok, sudah masuk. Oke. Sudah masuk. Silakan Pak. Mari. Silakan. Makasih banyak sudah. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar kesannya umurnya nggak selisih jauh. Angkatan berapa Pak ya, teman-teman yang ikut kuliah? Angkatan berapa nih? Angkatan 20 Pak. 20, wah masih muda ya, selisih 7 tahun berarti sama saya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak Gunawan. Salah satu dosen favorit saya semasa kuliah, banyak membantu saya juga semasa kuliah sampai sekarang. Mungkin hari ini saya akan sedikit share ya tentang profesi saya sekarang di mata kuliah pengantar permukiman. Jadi sedikit mungkin perkenalan, nama saya John Hogianto, ada akun Instagram saya kalau mungkin pengen tahu aktivitas sehari-hari, John Hogianto, pendidikan S1 Teknik Arsitektur UK Petra, saya angkatan 2013, dan untuk riwayat pekerjaan selama ini yang official ya itu ada 3. Yang pertama di Surabaya, project koordinator di Excel Real Estate. Jadi waktu kuliah tahun 2015 saya juga ikut join di property agency ya. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, sambil belajar juga ya, banyak ilmu bisa didapat. Yang kedua, setelah lulus kuliah, saya pernah coba di Singapura juga, kerja sebagai investment analyst. Jadi memang sedikit keluar di bidang arsitektur ya, karena mencoba waktu itu, mencoba pengalaman sebagai menambah ilmu, sambil dulu plannya kan hampir mau ngambil master degree ya, tapi dengan pertimbangan tertentu akhirnya memilih bekerja. Dan yang terakhir sampai sekarang, saya menjadi eksekutif presiden di Xavier Max Premier Malang, di bidang real estate agency juga. Nah, mungkin buat teman-teman ya, nanti silakan kalau ada mau ditanya, di kolom chat boleh, jadi lebih interaktif, lebih enak ya, karena saya juga prefer interaktif, biar bisa lebih banyak dapat ilmu. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini banyak sudah paham, atau mungkin beberapa mungkin sudah bergabung di dunia property agency. Karena dari pengalaman saya sekarang, banyak teman-teman kuliah, baik di Petra, Ubaya, UC, atau kampus-kampus yang lain, juga bekerja sebagai property agency di Surabaya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, property agency ini apa? Jadi kalau bahasa Inggrisnya kita realtor ya istilahnya. Intinya kita profesinya sebagai konsultan dan menjalankan bisnis di bidang jual, beli, dan sewa real estate. Nah, konsultan ini multidimensi ya. Jadi mungkin ada persepsinya teman-teman, property agent hanya sebagai sales atau marketing. Nah, itu suatu hal yang mungkin persepsinya kurang tepat. Nanti di next slide akan saya jabarkan kira-kira tugas apa saja dan skill apa aja yang perlu dimiliki oleh seorang property agent. Nah, yang pertama, di mindset kita sebagai konsultan, jasa jual, beli, dan sewa real estate. Kedua, yang harus ditekankan, profesional realtor harus memiliki izin
dan tergabung dalam Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi kalau ada orang yang klaim sebagai property agent, tapi tidak memiliki izin dan tidak tergabung dalam kantor yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREB disingkatnya, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai property agent yang legal ya, yang sah. Nah, itu yang poin kedua, seperti itu yang harus digarisbawahi. Dan yang ketiga, SOP-nya ya, standar kerjanya professional realtor, tertuang dalam Permendag yang disusun oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi semua standarnya, prosedurnya, imbal jasanya, ada tertulis semua, mulai tahun sekitar 90-an. Jadi memang profesi property agent ini adalah profesi yang resmi di mata pemerintah kita. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Kalau nggak ada, saya next ya untuk slide selanjutnya. Sorry Pak, kayaknya Ya. daripada ditunggu pertanyaannya nanti biar anak-anak chat dulu. Oke. Sorry saya potong. Jadi biarin aja Bapak ngeflow 20 menit, nanti kita baca pertanyaannya dari mereka. Soalnya juga mereka kadang-kadang malu kalau di depan-depan ini. Ya. Mungkin satu terlalu pagi dan mungkin dua malu. Oke, siap Pak. Jadi ditanya jawab aja Pak nanti kita ya. Terima kasih. Ya, Mari. makasih Pak. Nah, ini yang melanjutkan dari konsultan ya, konsultan yang di slide sebelumnya. Jadi ini adalah beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang property agent yang resmi, yang terpercaya. Nah, kalau di bidang jual beli properti ini kan nggak cuma masalah marketing ya yang saya tadi bilang, tapi harus ada beberapa knowledge. Contohnya kayak market analysis. Market analysis ini dalam jual beli properti kita kan nggak bisa semena-mena menentukan harga. Tapi kalau kita menentukan harga ini kan harus ada dasarnya ya, harga pasaran, analisanya. Nah, skill pertama ketika teman-teman bergabung bekerja menjadi property agent, materi yang dilatihkan, ditrainingkan adalah market analysis. Jadi tahu di sekitar jalan ini, umpamanya di Siwalan-Kerto, kira-kira propertinya, harganya, pasaran tanahnya berapa. Bangunan seperti ini kualitasnya berapa per meternya. Jadi memang harus menguasai analisa pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, market update. Market update ini adalah untuk memperbarui kondisi pasar. Contohnya ketika properti pada saat pandemi, sebelum pandemi, dan ketika pandemi melandai, kondisinya bagaimana? Ada yang tetap stabil, ada yang turun, ada yang naik. Tergantung daerah juga, tergantung demand. Tergantung supply and demand ya, semua transaksi jual beli. Nah, jadi kita harus update dengan kondisi pasar yang terkini. Itulah skill kedua yang harus dimiliki oleh seorang konsultan properti. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui analisa pasarnya, update pasarnya, kita harus menentukan marketing strateginya. Bisa melalui digital dan offline. Kalau offline ini mungkin teman-teman yang sering jalan-jalan dan mengamati kondisi sekitar, mungkin tetangganya juga ada, biasanya ada tulisan yang dijual, disewakan ya, pakai menggunakan banner ditempel, ada nama, kontak personnya, dan nomor HP-nya. Itu yang offline. Bisa juga melalui brosur. Mungkin teman-teman yang ke mall biasanya ada pameran properti, dikasih brosur, flyer, itu adalah pemasaran yang offline, atau mulut ke mulut juga offline. Tapi sekarang ini kan dunianya semenjak pandemi kan cukup banyak berubah ya. Kayak dulu saya kuliah offline di gedung P, sekarang jadi melalui Zoom digital. Nah, marketing pun juga banyak merambah ke dunia digital. Contohnya kita kalau ngeprospek klien, memberikan penjelasan, offline mungkin gathering susah ya, offline gathering. Tapi sekarang bisa digantikan dengan online gathering. Contohnya dengan Zoom, seperti ini. Kita menjelaskan produk. Atau yang paling hit sekarang kalau teman-teman buka YouTube, Instagram, biasanya banyak iklan-iklan properti. Dan iklan properti ini mulai pandemi 2 tahun lalu, sampai sekarang ini mengalami banyak perubahan. Dan sosial media pun banyak mengalami adaptasi ya. Dulu nggak ada namanya Reels, tapi mulai setengah tahun terakhir ada namanya Instagram Reels. Dan itu kalau teman-teman lihat banyak video-video biasanya property agent di Surabaya, bikin konten dan kontennya menarik-menarik. Nah, jadi kita di property agent ini juga sebagai digital marketer.
kita harus mempunyai semacam inovasi ya untuk mengembangkan teknik pemasaran kita. Jadi nanti pemasaran offline dan digital harus juga dikuasai. Yang keempat, negotiation skill. Negotiation skill ini ketika kita sudah mengetahui market, sudah memasarkan propertinya, ada yang respon. Respon jika orangnya minat, kan ada negosiasi ya antara penjual dan pembeli. Nah, negosiasi ini merupakan salah satu teknik komunikasi, tapi juga ada pengetahuan tentang arsitekturnya bisa dimasukkan juga. Contohnya ketika ada sebuah rumah, umpama arsitekturnya menarik, unik, dan biasanya kalau seperti itu kan mahal ya. Jadi menambah nilai plus dari suatu properti dan bisa kita masukkan ke dalam alasan negosiasi, umpama mengapa pemiliknya minta harga lebih tinggi daripada pasarannya. Nah, jadi negotiation skill juga sangat diperlukan. Lalu ada legal knowledge. Legal knowledge ini adalah pengetahuan tentang hukum dan alur transaksi. Karena jual beli properti kan nggak kayak jual beli barang biasa ya, beli langsung selesai. Tapi kan ada prosesnya, ada sertifikatnya, kita harus mengecek sertifikatnya, oke atau enggak, ada sengketa atau enggak. Ya nanti pada akhirnya sih memang dengan notaris ya, sebagai pejabat PPAT, pejabat pemerintah untuk mengalihkan hak. Tapi paling enggak kita sebagai property agent harus tahu legal knowledge-nya seperti apa. Yang keempat, pseudo marketing ini adalah marketing untuk mempengaruhi psikologi orang. Jadi psikologinya orang ini kan beda-beda ya, karakter orang beda-beda. Nah, kita harus pintar-pintar menyesuaikan. Orang seperti A, karakter A, B, C ini menyesuaikannya bagaimana. Nah, itu menjadi salah satu poin yang penting tergabung dalam negotiation skill. Lalu ada networking skill, karena kalau kita di bidang jasa ya, di bidang bisnis apapun, kita butuh namanya networking juga. Seperti kita kuliah, ketemu teman-teman kan nambah koneksi networking. Jadi pesan saya buat teman-teman, kalau kita punya teman kuliah, setelah lulus pun harus tetap intens komunikasi. Karena ke depannya bisa kolaborasi karya, kolaborasi pekerjaan juga sangat penting. Dan ada beberapa skill lain yang harus dimiliki, cuma mungkin nggak saya tulis ya, karena nanti penjabarannya sangat banyak. Nah, next-nya tentang income property agent. Jadi untuk income property agent ini ada standarnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang berpikiran property agent menaikkan harga jual itu salah. Jadi kalau seperti di kantor saya sendiri ya, karena saya mengikuti peraturan dari Kementerian Perdagangan, jika ada tim yang menaikkan harga, umpama ada rumah dijual 1 miliar rupiah umpama, tapi dipasarkannya 1,2 miliar, ada selisihnya dinaikkan, nanti kalau ada kelebihan harga jual, diambil pribadi. Nah, itu nggak boleh, salah satu yang dilarang keras. Jadi income-nya kita bukan dari menaikkan harga, tapi persentase nilai jual yang dibayar oleh penjual properti sebagai bentuk imbal jasa kita. Karena kita kan asumsinya sudah menguasai poin-poin sebelumnya ya. Ini kan poin yang susah dan harus dipelajari. Oleh karena itu, kalau kita berhasil menjualkan sebuah properti, kita mendapat imbal jasa berdasarkan persentase komisi dari penjual yang diatur dalam Permendak. Jadi memang sah semuanya. Dasar kita mendapatkan komisi. Seperti arsitek kan juga sama. Ada jasanya per meter persegi berapa. Dan itu kan juga teratur dalam undang-undang. Nah, jadi juga dilarang keras minta tambahan bonus komisi ya. Jadi umpama dapat komisi 3%. Setelah itu mungkin agennya minta bonus tambahan sebagai uang bensin umpama, itu dilarang keras, dan jika ketahuan bisa diterminasi dan dikeluarkan dari kantor. Nah, ini untuk next-nya pihak yang bekerja sama dengan property agent. Jadi property agent ini nggak kerja sendiri ya, tapi membutuhkan beberapa stakeholders lain untuk mensupport pekerjaan sehari-hari. Saya mulai dari penjual dulu. Penjual properti ini ya salah satu elemen penting ya, karena tanpa adanya penjual maka nggak ada supply-nya nanti. Jadi tanggung jawab kita dengan penjual adalah memasarkan produknya. Saya menjadi konsultan dari sisi penjual. Contohnya harga yang dibuka sudah pantas nggak harganya, terlalu tinggi atau enggak. Lalu properti seperti ini cocoknya dibuat pemasaran seperti apa. Nah itu dari sisi penjual.
Dari sisi pembeli, mirip-mirip sifatnya sebagai mengamankan transaksi. Karena kan juga banyak ya teman-teman mungkin yang baca kasus di berita online, banyak orang mau beli properti, tapi ke ujung-ujungnya jatuhnya terjebak penipuan, atau ternyata lahannya lahan sengketa. Nah, untuk mengamankan hal seperti itu, maka ada jasanya property agent. Yang ketiga, real estate developer. Jadi real estate developer ini mirip dengan penjual ya, cuma penjual ini mungkin saya bedakan perorangan, umpama seperti Pak Gunawan mau jual rumah, makanya masuk penjual. Tapi kalau real estate developer ini, teman-teman mungkin tahu banyak ya developer besar di Surabaya seperti Ciputra Group, Pakuwon Group, dan masih banyak lagi. Kita juga kerjasama dengan hampir semua real estate developer, terutama di Surabaya, di Jawa Timur. Rata-rata kantor yang sudah tergabung di bawah asosiasi akan dikontak oleh developer jika mereka punya produk baru. Yang keempat, notaris ya. Notaris ini ya sebagai partner dalam mengecek legalitas. Memang kita sebagai property agent harus paham legalitas, cuma mungkin dalam beberapa hal ada yang perlu konsultasi dengan yang lebih ahli, yaitu notaris. Oleh karena itu, jika ada kendala di lapangan tentang legalitas, biasanya kita mempunyai notaris rekanan dan bisa konsultasi. Next-nya perbankan. Perbankan ini karena untuk jual beli properti kan nggak selalu tunai ya, ada yang kredit. Dan untuk kredit perbankan ini kan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Kita melihat profil dari orang yang mau pinjam, dari debiturnya. Nah, jadi dari perbankan ini juga diperlukan untuk komunikasi dengan property agent dalam rangka melancarkan proses transaksi jual beli. Yang selanjutnya ada arsitek dan desain interior. Ya, pengalaman saya nanti di next slide akan saya ceritakan juga. Jadi kalau sebagai property agent nggak cuma tentang jual beli, tapi desain rumahnya, propertinya, gedungnya, plus site plan-nya juga. Kan teman-teman juga ada mata kuliah tentang ini ya, menata site plan, landscape. Nah, ini juga salah satu poin plus yang dimiliki oleh seorang property agent. Jadi kita juga koordinasi dengan arsiteknya, dengan desainer interior juga untuk menyesuaikan interior apa yang cocok dan bisa diserap oleh pasar. Nah, ini kaitan property agent dengan permukiman ya. Jadi saya merasakan salah satu benefitnya sebagai sarjana arsitektur ketika bekerja di bidang property agent. Yang pertama sebagai konsultan dalam perancangan desain sebuah permukiman. Nah, jadi mungkin sedikit sharing juga, sekarang di Malang ini kan kebetulan saya juga banyak handle di Malang ya, tapi di Surabaya juga cukup sering Mas Ian. Jadi hampir 60% di Malang, 40% Surabaya. Nah, beberapa proyek di Malang ini, salah satu arsiteknya merupakan salah satu yang arsitek legend ya, yang sering disebutkan waktu saya kuliah. Contohnya Pak Kelvin Syarif, RAW. Itu salah satu desainer perumahan di Malang. Jadi konsepnya developer ini sebelum bertemu dengan arsiteknya, biasanya konsultasi dengan kami dulu sebagai lead agent-nya nanti, sebagai koordinator agensi. Nah, jadi konsultasinya ini merupakan tanya yang pertama, desain apa diminati oleh pasar. Yang kedua, dengan luas tanah sekian, umpama di bawah 100 meter persegi ya, tapi bisa efektif minta berapa kamar, desainnya seperti apa. Nah, itu konsultasi dengan kita dulu. Landscape-nya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, karena di dalam skala perumahan, permukiman kan harus ada residensial, fasilitas umum ya. Nah, itu diskusi dengan kami dulu, dengan agent, kira-kira yang diminati pasar seperti apa. Umpama sudah ketemu format, mungkin range harga sekian rumahnya, luasnya sekian, dan fasilitasnya ada clubhouse umpama, ada lapangan basket, ada mungkin shopping mall-nya, shopping distriknya. Setelah kita rumuskan fasilitas dan huniannya, maka developer ini biasanya akan komunikasi dengan arsiteknya. Jadi seperti Pak Rielrich, ada proyek yang sedang kami garap di Malang, ada juga Pak Andra Martin juga ada, salah satu arsiteknya perumahan di area Malang, tapi intinya sebagai
lulusan arsitektur, kerja di property agent merupakan salah satu nilai plus. Dan saya juga sempat ingat karena status saya sebagai mahasiswa arsitektur, waktu saya kuliah dulu ya, waktu skripsi, saya pernah ke Malaysia juga, ke Johor, waktu itu diajak kantor saya untuk diskusi masalah pemasaran dan ya sedikit arsitektur juga, landscape, sebuah perumahan di Johor, Malaysia. Jadi masih terkait, meskipun property agent ini salah satunya di dunia marketing, job desk-nya, tapi jika kita sebagai mahasiswa arsitektur, benefit-nya cukup banyak. Nah, yang kedua, juga konsultan dalam penentuan harga sebuah permukiman. Karena developer ini rata-rata kan job desk-nya mendevelop ya, mengembangkan suatu kawasan permukiman. Akan tetapi, tidak semua developer ini paham mengenai penentuan harga yang mampu diserap oleh pasar. Nah, jadi kita bisa membantu konsultasi, selain desainnya seperti ini yang bagus, harganya juga sekian. Jadi harapannya ketika pengembang ini mengembangkan suatu kawasan, juga bisa laku, terjual dengan baik. Dan yang ketiga, sebagai konsultan dalam hal cara pembiayaan dan memberi update terhadap kebijakan pemerintah yang terbaru. Maksudnya adalah, kalau cara pembiayaan adalah kerjasama dengan bank seperti tadi ya. Jadi kan bank ini kan juga salah satu fungsinya kan bisnis juga ya, pasti mereka komersil juga. Nah, kadang-kadang kan kebijakan bank ini bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar. Tapi bank satu dan bank lain ini kan programnya bisa beda-beda. Contohnya seperti kantor saya sudah kerjasama dengan 22 bank nasional di Indonesia. Nah, bank nomor 1 dan nomor 22 ini kan pasti ya suku bunganya berbeda, tata caranya, persyaratannya agak berbeda. Nah, dalam hal seperti itu kita menyampaikan ke developer, kira-kira ada promo dari bank ini yang menarik programnya. Seperti itu contohnya yang pertama. Yang kedua, update kebijakan pemerintah terbaru ini adalah contohnya seperti yang sekarang ini PPN 11% ya. PPN semua termasuk properti kan naik 11%. Nah, itu wajib ada penyesuaian kondisi harga juga. Nah, itu biasanya developer juga konsultasi dengan kita. Ketika ada promo free PPN, subsidi PPN, nah biasanya kalau developer belum tahu update-nya seperti apa, biasanya tanya ke kami intinya sebagai ujung tombak ya, strikernya yang di lapangan, dapat ada info terbaru apa. Nah, jadi dengan adanya kebijakan pemerintah terbaru, kita bisa menjadi konsultan, enaknya kita kemas pemasarannya seperti ini. Nah, itu menjadi salah satu poin penting developer mengapa menggunakan jasa property agent dalam memasarkan proyek mereka. Nah, ini yang mungkin perlu diingat ya sebelum saya masuk sesi tanya-jawab. Yang pertama, ketika teman-teman nanti sudah lulus atau sekarang mungkin ada kebutuhan menggunakan jasa property agent, yang harus dipastikan pertama adalah bekerja sama dengan property agent yang sudah tergabung di asosiasi RAB demi keamanan dan kenyamanan konsultasi. Jadi banyak teman-teman juga yang biasanya teman saya ya, alumni arsitektur juga dapat orderan desain sebuah rumah untuk dijual kembali. Nah, biasanya teman-teman alumni arsitektur UKP teman saya juga kontak saya biasanya untuk membantu dipasarkan. Nah, intinya mencari property agent yang tergabung dalam asosiasi. Dan kedua, jika teman-teman ingin berkarir menjadi property agent, juga mencari kantor yang sudah terdaftar di asosiasi dan memiliki support system yang baik. Kadang-kadang pun ada kantor, karena kantor di asosiasi Jawa Timur sendiri ada 150 kantor kurang lebih. Tapi kan pasti ada kantor yang supportnya baik, ada yang kurang juga. Nah, jadi teman-teman dipastikan demi kelancaran pekerjaan, mencari office yang memiliki support system yang baik dalam hal fasilitas maupun konsultasi training dengan leadernya masing-masing. Oke, mungkin sampai segitu ya presentasi saya. Mungkin bisa dilanjut ke sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Juan. Atau panggilnya Koko kali ya? Karena masih muda. Iya, Pak. Ko Juan aja deh supaya ini. Udah punya pacar belum?
Kalau pacar ada, Pak. Oh, Dan sorry. ada. Kalau belum pacar siapa tahu gitu ya. Nggak ada Oh, guyon. iya. Guyon. Ini serius kok. Ya kita doakan semoga lancar. Oke, ini sayangnya nggak tahu nih kenapa ya. UTS-nya bagus-bagus kemarin Pak Juan, Oh, Ko iya, Juan. itu sebenarnya. Iya. UTS-nya B ke atas. Jadi dia nggak mau nanya. Kalau kalau biasanya kalau nilainya C C C C C itu nanya sehingga mungkin nambah nilai UAS. Soalnya peraturan kan tahu sendiri di KKP kita kan juga kalau tanya jawab Pak Juan ini juga jago debat loh ya teman-teman, jago debat, juara macam-macam lomba debat, bimbing juga mahasiswa juga waktu itu ya, apa bimbing adik kelasnya sehingga juara juga. Jadi luar biasa bisa dilihat ya. Jadi arsitek itu belum tentu harus jadi tukang gambar ya. Kemarin ada pertanyaan soalnya. Katanya arsitek itu kerjanya capek, gajinya kecil. Bener nggak itu? Kalau saya cek di teman-teman sih, ini sih, kalau gaji kecil kan tergantung dari perusahaan ya. Relatif ya. Oke. Ikut Nggak, perusahaan yang tapi mana. apakah itu yang menyebabkan Pak Juan lari ke real estate? Oh, enggak. Jadi mungkin sedikit sharing ya, kenapa kok saya masuk ke Silakan, real silakan. estate ya. Nah, jadi waktu itu, kalau seseorang, kan saya dari SMA ya, SMA mau kuliah, kan itu menentukan jurusan apa yang ingin dimasuki. Nah, kan pasti ada cita-citanya ke depannya pengen jadi apa, makanya masuk apa. Nah, kalau saya masuk arsitektur ini karena harapannya ke depannya itu menjadi developer, developer punya Oh, perumahan gitu kan tujuannya. Lalu saya sempat konsultasi dengan di SMA kan ada BK ya, bimbingan konseling ya, guru ya, BK. ya, ya. Nah, guru BK ini saya tanya, Bu, kalau saya mau jadi developer, saya tuh bingung masuk arsitek atau masuk ke semacam IBM ya, bisnis. Karena kalau developer ini kan kurang lebih secara umum ada 2 skill ya, skill tentang rumahnya, desainnya, sama desain bisnisnya. Nah, kira-kira masuk yang mana, Bu ya gitu. Oh, disarankan. Ya, kalau menurut Ibu sih S1-nya arsitektur, S2-nya bisnis. Karena kalau S1 bisnis, S2 arsitektur nggak bisa kan. Nah, seperti itu. Oke, saya masuk arsitektur. Nah, ketika mendekati masa-masa magang, kan teman-teman banyak magang di kantor arsitek. Arsitek. Ya, kalau arsitek ini memang baik sih, bagus. Tapi kalau pengalaman dari angkatan atas saya, namanya anak magang kan pasti job desk-nya yang untuk menggambar ya, menjadi inovator, ya drafter inovator yang memberikan ide, ngedesain kayak kita di studio kan nggak bisa. Di studio kan kita terserah kita mendesain kreativitas. Nah, pekerjaan saya sih, kalau seperti itu sayang, kan saya sudah belajar desain di studio, inginnya sih belajar bisnisnya. Nah, oleh karena itu saya masuk ke property agent, awalnya seperti itu. Nah, lalu di property agent ini, saya merasa sih, kan sempat konsultasi dengan leader saya, jadi sempat sharing. Kalau di property agent ini memang pertama ya bisnis tetap bisnis ya, karena pekerjaan. Tapi ada kedua ini salah satu yang bikin leader saya puas waktu itu, yaitu membantu orang. Karena di property agent ini kan membangun tim juga ya, kita sendiri bikin agensi ya nggak bisa. Kayak di kantor saya ada sekitar 190 agent di kantor Malang sekarang. Nah, saya juga mengalami akhirnya singkat cerita, banyak orang yang join property agent saya, join pekerjaan ini karena mungkin awalnya secara finansial ada masalah, ada yang rumahnya hampir disita bank, ada yang kondisi-kondisi lain yang secara finansial kurang. Tapi melihat teman-teman akhirnya yang awalnya kurang masuk ke tim saya, akhirnya bisa hutangnya lunas, rumahnya nggak disita, bisa beli mobil, beli rumah, akhirnya senang juga bisa bantu orang. Jadi saya pikir di property agent selain bekerja, tapi juga membantu teman-teman lain. Ya, seperti itu sih. Jadi sampai sekarang di dunia tapi kalau misalkan suatu saat suruh gambar masih mau nggak? Kalau gambar sih ya masih kadang-kadang sih masih ini sih konsultasi, karena kalau masih gambar konsultasi nggak nutup waktunya. Tapi kalau saya disupin ke teman berarti kalau masalah gambar berarti sup ke teman-teman arsitek yang lain gitu. Ya, karena keterbatasan waktu, Mbak. Kalau ada waktu mungkin ya masih mau. Oke, menarik sekali. Ini ada pertanyaan dari Seno. Ini ketua. Seno mau nanya langsung atau mau dibacain? Silakan Seno nanya langsung deh. Sebentar saya pin dulu. Sebentar ya.
Atau sambil nanya deh, silakan. Oh, oke. Ini Pak, izin bertanya, aku mau nanya Kak, Ya. bagaimana jalan Koko untuk menjadi kayak ya property agent gitu? Apakah harus punya sertifikat arsitek dulu, misalnya ikut S2 atau ya sekolah arsitek dulu, ambil apa namanya ya PPAR, atau mungkin punya pengalaman bisnis startup dulu, atau mungkin ketika lulus S1 langsung daftar di ya atau langsung melamar di salah satu property agent yang terbuka gitu Pak. Maksudnya jalan untuk menuju property agent tuh gimana sederhananya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Seno buat pertanyaannya. Nah, jadi kalau menjadi property agent mungkin saya klasifikasikan dua ya. Yang pertama property agent-nya, yang kedua sebagai prinsipalnya atau kepala kantornya lah, istilah seperti itu. Kalau yang pertama property agent-nya ini untuk daftar awal, persyaratannya nggak terlalu ketat seperti punya sertifikat arsitek ya. Awalnya sih background-nya bisa segala macam, mahasiswa bisa, atau yang sudah lulus juga bisa. Tapi intinya nanti ke depannya seorang property agent ini mau ngambil sertifikasi dari asosiasi. Tapi background awalnya sih bebas. Ya, yang arsitek juga banyak. Contohnya angkatan bawah saya 2014, kahimnya dan wakil kahimnya juga aktif di dunia property agent sekarang. Untuk angkatan bawah saya. Kalau angkatan saya juga beberapa teman-teman juga aktif di dunia property agent. Tapi untuk awalnya memulai nggak perlu sertifikasi seperti PPAR dan lain-lain. Itu untuk memulai ya, karena teman-teman dari jurusan lain di UKP juga banyak. Teman saya di komunikasi, perhotelan, jadi property agent juga banyak. Bahkan beberapa yang bisnis development-nya kantor pusat, Xavier Marx itu salah satu alumni perhotelan di UKP. Nah, jadi bisa multi jurusan. Tapi ketika Seno umpama ingin jadi kepala kantor ya, prinsipalnya dari sebuah kantor property agent, kan ada persyaratan sendiri. Ya memang background-nya salah satu yang dinilai adalah pengalaman di dunia property agent. Jadi harus ada persyaratan jadi property agent berapa tahun sebelumnya. Lalu ada sertifikasi ya, sertifikasinya merupakan dari BNSP, jadi sertifikasi profesi dari lembaga sendiri. Itu intinya ini kan ada tesnya, tes teori, tes praktek, setelah lulus baru bisa menjadi leadernya salah satu kantor property agent. Gitu. Jadi untuk awal nggak ada persyaratan spesifik, tapi kalau mau jadi leadernya baru ada persyaratannya. Sorry, mungkin saya klarifikasi ya. Jadi nggak usah PPAR, nggak usah S2 arsitektur ya? Betul, Pak. Ya. Untuk Jadi jadi nggak laku property dong, agent-nya ya. Petra ya? Tergantung, Pak. Kalau jadi Goyan, property goyan, goyan. agent, tapi mau jadi arsitek juga ya tetap perlu kalau seperti itu. Nggak. Oke. Saya cuma mancing aja. Ini berarti Ya. Anda menurunkan marketing kami. Goyan. Oke, Sano udah jelas belum itu? Oke, sudah Pak. Terima kasih. Oke, ini starnya kita kalau di kelas KKP saya Pak Juan itu star itu. Kalau di sini starnya Seno. Silakan Richard Jevon. Kalau mau ngomong silakan dibuka atau mau ngomong lah silakan. Mari. Mau ngomong sendiri ingin bertanya tentang persentase tuh. Oh, udah mau ikut Pak Juan ini Richard Jevon mau ikut jadi ini Oke. kali. Mau ikut jadi anggota nih, langsung rekrutmen ya. Ya. Saya dapat komisi dong berarti. Bisa diatur, Pak. Gak, goyan. Richard, mau ngomong? Silakan. Halo, selamat pagi Pak. Saya mau Kurang keras kayaknya ya. Selamat pagi Deketin Pak. mic-nya. Saya Thank you. mau bertanya, kalau boleh tahu untuk yang presentasi yang tadi di awal itu, apakah semua jenis propertinya 3% atau mungkin ada kayak pertimbangan sesuai jenis propertinya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk standar Jawa Timur memang standar komisinya 3% untuk jual beli. Tapi kalau sewa menyewa, menyesuaikan lagi beda. Nah, itu untuk Jawa Timur ya. Tapi kalau untuk di daerah lain seperti di Bali standarnya lebih tinggi, 5%. Nah, tapi kalau ditanyakan oleh Richard, 3% itu betul sih, untuk Jawa Timur betul. Mungkin sudah ada pengalaman ya, jadi tahu untuk standarnya. Atau mungkin sudah bergabung, atau mungkin pernah kerjasama ya dengan property agent? Enggak. Soalnya tadi pas
Pak Juan presentasi. Gitu. Oh iya, itu memang standarnya sih memang. Untuk Jawa Timur rata-rata 3% itu standarnya dari Permendagnya. Oke. Berarti sebentar, kalau gitu berarti kalau dibandingkan sama fee arsitek berarti fee real estate agent, sorry ya, saya Ya. nyinggung ya. Takutnya kalau tersinggung jangan ngomong. Tapi fee real estate agent sama fee arsitek lebih tinggi fee real estate agent berarti ya? Atau sama secara fee tapi kerjanya real estate agent mungkin lebih ke arah non gambar gitu ya? Kalau saya yang terkini Pak ya, kalau arsitek saya kurang update ya kalau komisinya berapa. Saya tahunya sih kata pada pasaran per meter persegi ya kalau saya tahu dari teman-teman. Oke. Persegi sekian. Tapi kalau di property agent memang rata-rata 3%. Ya mungkin secara gambaran kasarnya mau properti 1M, 3% kan 30 juta. Nah, nanti karena ada fasilitas dari kantor, maka kan ada sharing profit ya. Jadi untuk bergabung di dunia property agent, gabung sama kantor ini, teman-teman bukan sebagai staf atau karyawan, tapi sebagai pebisnis. Tapi kalau bisnis jalan sendiri kan nggak bisa, nggak ada perlindungan hukumnya. Maka ada support dari kantor property agent. Nah, selain support ilmu, ada support fasilitas, marketing tools, makanya nanti ada sharing profit. Sharing profitnya ini tergantung dari masing-masing kantor. Ini kan ada standarnya masing-masing. Oke. Wah, ini berarti menarik ini. Berarti ternyata ada juga sistem bisnisnya ya? Ada, Pak. Kita ada sistem bisnisnya, ada jenjang karirnya sih. Oh, mantap. Richard Devon, kalau gitu saya juga ikutan nanti. Boleh Pak, bergabung Pak jadi tim. Ini guyonan ya, jangan diajak serius. Oke, Richard Devon terakhir ada pertanyaan, ada tanggapan apa menarik atau misalnya apa? Silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Richard. Kalau Richard ini agak malu, tapi mantap, pertanyaannya bagus. Mungkin sebagai tambahan saya tambahin sharing ya. Kalau 1 miliar, ini kan tadi 1 miliar 3% ya? Iya, betul. Kalau arsitek 1 miliar itu 5% sih Pak. Kalau bangunannya ini Jakarta punya ya? Iya, Jakarta. Sorry. Ini Jakarta punya. Itu kategori 1, jadi tipe hunian ya. Anggap aja tipe hunian semua. Itu 5,5%. 5,5%. Cuman yang jadi masalah kan 5,5 itu kan satu konsultan besar ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya pribadi sebagai prinsipal, saya nggak mungkin dapat 5% gitu ya. Iya, sharing dengan tim Pak ya. Iya. Silakan. Ini ada Geraldo, ada Putu Gede Iswarada. Silakan ditanya. Geraldo. Ya, selamat pagi Pak. Saya izin bertanya. Tadi kan untuk agen properti kan ada yang bekerja sama dengan developer ya Pak. Terus bagaimana jika proyek yang dari developer itu sudah dipasarkan oleh agen real estate dan sudah ada beberapa yang laku gitu, namun tiba-tiba developernya ini tidak melanjutkan lagi proyeknya atau kayak one prestasi kabur, ya gitu. Mungkin stop proyeknya gitu. Gimana kalau mungkin saya tambahin ini pengalaman ibu saya juga. Kalau real estate-nya kabur, terus Pak Juan misalkan tiba-tiba kejebak di tengah gitu. Oke, ya. Gimana kira-kira? Iya. Jadi kalau di bidang real estate agent ya, untuk pertama, umpama ini ceritanya ada developer baru mau bikin suatu perumahan. Nah, biasanya sih kita nggak langsung terima, oke, kita pasarkan. Nggak seperti itu sih. Kita harus selektif juga. Karena di bidang di R&B ini sendiri orangnya banyak. Jadi asosiasi ini kan pasti ada pengurusnya ya. Pengurusnya ini ada yang jago di bidang hukum, jago arsitektur, ya jago banyak bidang lah. Ekonomi juga banyak. Jadi kalau kita ada developer datang, kita minta berkas-berkasnya dulu. Contohnya ya izin perumahan, sertifikatnya sudah split atau belum. Ada juga kita minta ini kondisi keuangan perusahaannya mereka ya, yang developernya. Kita cek secara finansialnya mampu atau enggak. Kadang-kadang ada yang legalitasnya jelas, tapi ternyata kendalanya enggak punya duit, jadi enggak lanjut nanti. Nah, jadi kita cek dulu. Kalau memang sudah meyakinkan, baru kita start pemasaran seperti itu. Nah, itu poin pertama. Tapi kalau seandainya namanya
orang ya, kita nggak tahu seperti pandemi. Awalnya sih oke semua. Pandemi tiba-tiba kan banyak yang rugi ya. Tiba-tiba rugi karena ada di Jakarta ada sih salah satu punya dari luar negeri, dari Singapura juga masuk Jakarta, orang gede katanya Crazy Rich Asia beneran ini yang punya. Nah, tapi PT-nya bangkrut waktu itu. Bangkrut, nggak lanjut. Nah, jadi nah itu tugasnya salah satu property agent. Property agent ini nggak bisa dipidanakan ya. Karena kan dari awal perjanjian kita dengan developer, ada klausul jika ada sesuatu, property agent-nya dibebaskan dari segala tuduhan. Kita juga akhirnya ini property agent menjadi mediator. Solusinya bagaimana? Jadi developer ini waktu memasarkan suatu project, kan kantornya banyak nih Surabaya, Jawa Surabaya kan ada hampir ratusan kantor, ada banyak. Kalau developer kontak semua kan nggak nutup waktunya. Jadi nunjuk salah satu tim lead agent sebagai leadernya. Nanti akan memediasi solusinya bagaimana. Mungkin dimintakan ke project lain atau di refund uangnya. Jadi agent-agentnya tetap bertanggung jawab dalam hal untuk membantu mediasi ya, tapi nggak bisa dipidanakan nggak, gitu sih. Sorry, berarti nggak bisa dipidanakan, nggak usah ganti rugi? Enggak, personilnya enggak, tapi kita membantu memediasi. Jadi developernya ganti rugi atau dialihkan ke project lain. Di Surabaya soalnya ada kan beberapa beberapa tahun lalu yang sempat rame. Nah, salah satu tugas lead agent-nya adalah memediasi. Jadi solusinya akhirnya dialihkan ke project lain dan ongoing sih. Apakah wajib di mediasi ataukah itu tidak tertulis di kontraknya? Kalau tertulis di kontraknya sih gini. Jadi kalau kontraknya antara property agent dan developer ada. Jadi property agent wajib mendampingi sampai serah terima tulisannya. Nah, kalau nggak di dalam kan nggak serah terima gitu. Oke. Wajib mendampingi sampai. Berarti sebenarnya tidak selalu itu ya, tidak terlalu letterlah juga ya. Jadi maksudnya tidak tertulis banget ya bahwa harus melakukan mediasi bla bla bla, nggak ada ya. Cuman harus sampai serah terima gitu ya. Serah terima, benar. Jadi kalau nantinya nggak serah terima, sebenarnya fee-nya nggak bisa dapat gitu ya. Betul juga sih, Pak. Kalau harusnya ya ibunya Pak Gunawan, kalau property agent-nya hilang Pak ya ceritanya ya. Enggak, kalau ibu saya sih kayaknya beli langsung ke developer, cuman developernya tidak bertanggung jawab. Ya termasuk ada beberapa dosen Petra dan itu terus menghilang, terus yang bersangkutan juga meninggal, terus ya jadi berkatung-katung, belum selesai sampai saat ini. Ya makanya saya tadi nanya, ini kalau ada kasus kayak gitu berarti harusnya real estate agent-nya bisa memediasi gitu ya, harusnya gitu ya. Ini bukan mencari kesalahan dari real estate agent sih, tapi maksudnya harusnya bisa memediasi. Cuman kalau langsung membeli dari developer, nah itu berarti real estate agent-nya nggak usah gitu ya. Iya, berarti nggak bisa di diatur developer Pak ya, in-house marketingnya. Ya, saya belum tahu sih, itu kasusnya beda lagi. Tapi maksudnya ini contoh lah, contoh. Ya. Ini ada Putu Gede, silakan Putu Gede Iswarada. Halo Pak, saya izin bertanya. Ya. Oh, sebentar. Itu feedback atau saya bacain aja ya? Feedback itu soalnya. Oh ya boleh Pak. Oke. Putu Gede Iswarada menanyakan, permisi Pak, izin bertanya, rekor tertinggi Bapak menjual properti per tahun berapa? Waduh. Dan perdebatan apa saja yang sering terjadi antar property agent dan pembeli? Ini karena direkam ya, kayaknya kalau jawaban per properti per tahun nanti bahaya nih. Pokoknya banyak itu ya. Pokoknya banyak banget. Pokoknya lihat aja IG-nya. Nah, mungkin sharing aja Pak IG-nya. Boleh di chat, boleh, atau mau di ngomongin IG-nya apa? Ya. Ini kalau mau Putu Gede Iswarada mau join nih, silakan nanti kontak Pak Juan lewat IG-nya, bisa. IG-nya apa Pak? IG saya sih @juan.hogianto, itu IG pribadi ya. Kalau IG kantor ada @xmarts.premier. Premiernya nggak pakai E belakangnya, premier. Bentar, @juan.hogianto ya. Ya. Itu yang biasa. Terus yang satu lagi @xmarts.premier. Bukan slash ya? Bukan ya. Premier. Premier
nggak pakai E. Nggak pakai E. Xmax.premier. Oke. Ya, Ya, silakan. itu, Pak. Kalau yang nanti mau nanya-nanya, saya bukan marketing, tapi memasarkan juga jasanya. Maksudnya mengkontakkan kalian, silakan. Perdebatan apa Pak yang kira-kira sering dilakukan? Mungkin ada yang pernah kasus, bukan kasus negatif ya, maksudnya apa yang sering kali dibicarakan antara property agent sama pembeli? Kira-kira apa sih hambatannya? Oke, jadi property agent dan pembeli. Kan pembeli ini ada dua kalau saya kelompokkan. Pembeli yang end user, ya pemakai ya, dihuni, ada yang investor untuk mencari keuntungan dijual lagi. Nah, biasanya sih yang menjadi pokok pembahasan adalah ya kalau biasanya end user ini kan beli properti belum tentu setahun sekali ya, beda sama investor. Investor kan memang mata pencariannya dari properti. Kalau yang end user rata-rata tentang ini Pak, tentang kenyamanan atau Okay. harga, kualitas. Kadang-kadang kalau end user ini harga agak tinggi dikit, enggak apa-apa, asalkan nyaman karena untuk long term. Okay. Kalau investor kan harganya bisa nominalnya bisa gede, bisa kecil, tapi yang penting ada spare untuk keuntungan. Nah, jadi kita diskusi tentang itu sih. Oke. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Budi Cahyadi, saya bacain aja ya biar cepat ya. Ya. Izin bertanya, apa bedanya menjual rumah dengan apartemen? Bisa sharing nggak, Pak? Oke, jadi kalau rumah dan apartemen sih cara menjualnya bedanya menjual kayak cara menjual berarti ya. Cara menjualnya sih sama. Kata pemasarannya nanti ya kita melalui input data di kantor kalau property agent. Untuk eksekusi di lapangan sama sih. Kalau sekarang kan teman-teman banyak yang kalau di Instagram suka lihat video-video, intinya sama, kita bikin konten video, foto, sama juga sih. Mungkin kalau apartemen karena mungkin ada fasilitasnya yang tergabung dalam satu building, mungkin ya pemasarannya menyorot buildingsnya, fasilitas dalam apartemen. Kalau rumah, kalau fasilitas umumnya di daerah sana juga sama-sama di-shoot. Ya mungkin cara caranya sama, cuma ngambil konsepnya aja mungkinnya. Ambil konsepnya yang beda ya. Iya. Mungkin sambil mengarahkan juga ya. Apakah ada beda secara hukum? Apakah ini HGB atau misalkan HGB itu hak guna bangunan ya. Atau milik pribadi. Kemarin soalnya rekan-rekan juga bahas tentang perizinan kemarin sedikit ya, sedikit. Apa ada ke arah situ juga nggak? Iya, Pak. Jadi kalau yang landed ya, rumah, yang lapak tanah, itu kan ada SHM, HGB, dan hak sewa. Hak sewanya macam-macam ya, Surabaya kan ada banyak hak sewa. Kalau apartemen itu sebenarnya sama, ada yang berpikiran kalau apartemen ini bukan SHM, HGB, suatu waktu nanti diambil, nanti kamu nggak bisa apa-apa. Nah, itu persepsinya mungkin kurang tepat. Persepsinya itu salah. Ya, karena apartemen ada SHM-nya, namanya strata title atau SHM atas satuan rumah susun. Jadi, memang apapun apartemen di mata pemerintah tetap rumah susun sih. Iya. Apartemen ya, yang mewah maksudnya. Iya, ya bedanya kalau nanti dilihat kalau sertifikat rumah kan hijau. Bukunya hijau. Kalau apartemen ini merah warnanya. Karena SHM rumah susun. Siap. Ya. Wah, terima kasih banyak. Ini udah 45 menit cuap-cuap. Padahal kita sosial banget ya. Terima kasih banyak Pak Juan. Mungkin terima kasih. Mungkin Seno atau teman-teman mau menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Ya, terima kasih Seno dan teman-teman. Semoga bermanfaat sharing dari saya. Ya, saya rasa kita cukupkan dulu ya Pak Juan. Terima kasih banyak ilmunya. Nanti saya kirimkan free ebook. Oh, terima kasih Pak. Dan semoga kita bisa dapatkan anggota dari alumninya nanti. Apa maksudnya alumni mata kuliah? Enggak, guyon. Oke, terima kasih banyak ya Pak Juan. Semoga sukses. Kontak selalu, Tuhan berkati. Mari ya Pak. Saya remove ya. Nggak apa-apa kalau mau nongkrong, tapi kayaknya habis ini kita bahas yang lain, jadi nggak apa-apa, silakan meninggalkan. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih banyak Pak Gunawan kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita stop dulu recordingnya ya, supaya teman-teman bisa ngomong. Oke.